Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahru Ramadan syahrul siyam wal qiyam, syahrul khairat wat ta'at, wa syahrul maghfirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah kita laksanakan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali hadir di bulan Ramadan kali ini dan mampu melaksanakan berbagai kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang telah kita lakukan dan kebaikan-kebaikan di dalamnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur untuk menuntaskan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena di dalamnya penuh dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini yaitu kemarin sudah disinggung bahwa dilipat gandakannya nilai-nilai atau pahala kebaikan yang kita lakukan. Yang tadinya mungkin 1 menjadi 10, bahkan sampai berlipat-lipat ganda kebaikannya di bulan Ramadan kalau kita lakukan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran adalah salah satu kebaikan atau ibadah di bulan Ramadan yang mendapatkan nilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu huruf Al-Quran yang kita baca itu akan menimbulkan satu hasanah, satu kebaikan, bahkan sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, satu huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita tadarus, berapa ayat yang kita baca, berapa huruf yang kita baca. Kalau seandainya kita satu bulan ini hatam satu Al-Quran, berapa huruf Al-Quran yang sudah kita baca, dikalikan berapa kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadarus adalah merupakan salah satu ibadah yang utama ketika kita berada di bulan Ramadan, sehingga pahala atau kebaikannya insya Allah akan berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran bukan hanya memberikan pahala yang banyak, tetapi kata Rasulullah, Al-Quran juga akan menjadikan sahabat bagi pembacanya dan akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Sebagaimana kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan hadir, akan datang nanti di hari kiamat, akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, inilah keistimewaan salah satunya kita membaca Al-Quran, yaitu kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran nanti di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah di dalam hadis tersebut memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran
menjadikan bahan bacaan utama di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita beristiqomah terus walaupun bukan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan lainnya, terus kita membacanya, insya Allah Al-Quran akan menjadi sahabat kita nanti di akhirat. Yang kemudian bahwa tadi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, dan Rasulullah juga mengkhabarkan kepada kita bahwa Al-Quran akan menjadi sahabat kita nanti di akhirat dan akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, syafaat Al-Quran ini berbeda dengan syafaat-syafaat yang lainnya. Seorang sahabat juga akan memberikan syafaat kepada kita. Demikian yang lainnya akan memberikan syafaat kepada kita. Tetapi syafaat Al-Quran ini berbeda dengan syafaat-syafaat yang lainnya. Syafaat Al-Quran itu akan senantiasa membimbing, menjaga kita dari semburan api neraka ketika kita meniti jalan menuju surga. Jadi syafaat Al-Quran itu mencegah bagaimana sahabatnya ini terhindar dari semburan api neraka sampai memasuki surga. Sedangkan syafaat-syafaat yang lainnya itu adalah mengangkat kita, menolong kita, yaitu dari api neraka. Artinya kalau syafaat-syafaat yang lain kita sudah dimasukkan dulu ke neraka, baru diangkat, kemudian ditolong dari neraka. Sedangkan Al-Quran, syafaat Al-Quran itu membimbing kita sampai kita tidak terkena api neraka, sampai kita meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah keistimewaannya syafaat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bahkan Al-Quran itu bukan hanya memberikan syafaat ketika di yaumil akhir menuju surga, tetapi kalau seandainya sahabatnya ini mendapatkan siksa kubur, maka Al-Quran akan menjadi tamengnya di dalam kubur. Ketika disemburkan api dari sisi kepalanya, maka Al-Quran akan mencegahnya. Ketika api disemburkan dari arah kaki, maka Al-Quran akan menjadi tameng. Ketika api disemburkan dari arah bawah, Al-Quran akan menjadi tamengnya. Ketika api disemburkan dari arah kanan dan arah kiri, maka Al-Quran menjadi tamengnya. Hadirin rahimakumullah, itulah keistimewaannya bagi seorang pembaca Al-Quran di dunia ini. Dia akan menjadikan sahabatnya, dan Al-Quran akan senantiasa terus menjaganya, melindunginya sampai meniti menuju jalan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, penyesalan yang amat tidak tara, penyesalan yang sangat menyesal, yaitu adalah bagi orang ketika di dunia ini tidak bersahabat dengan Al-Quran. Bahkan mungkin ada di antara kita yang belum lancar membaca Al-Quran, bahkan ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Sayang sekali hadirin, ketika kita di akhirat sangat menyesal dan sangat merugi, yaitu tidak ada pertolongan. Ketika yang lain mendapatkan pertolongan syafaat Al-Quran, maka kita tidak ada mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Sungguh sangat merugi hadirin rahimakumullah. Maka di sini ada namanya Majlis Ta'lim An-Naim, hadirin rahimakumullah, yaitu santri-santrinya ini, yaitu santri-santri yang awalnya tidak mengenal, kurang lancar membaca Al-Quran. Bahkan ada yang tidak mengenal Al-Quran, tetapi kemudian ikut bergabung dengan kita, akhirnya mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Hadirin rahimakumullah, silakan sebelum usia kita terputus di dunia ini, mari kita coba untuk bisa membaca Al-Quran. Silakan bergabung di sini. Kami santri-santri siap untuk membimbing bapak-bapak atau saudara-saudara bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mengaku seorang muslim, seorang mukmin, tetapi tidak kenal dengan Al-Quran, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Sayang sekali hadirin, Al-Quran selain membimbing di akhirat, di dunia sampai akhirat akan membimbing kita. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita pun semuanya dijadikan ahlul Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.